Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Melenia, BP 1810542039, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Andalas. Perencanaan pembangunan. Nah, sebelum kita melihat bagaimana aplikasi dari perencanaan pembangunan itu, tentulah kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari perencanaan pembangunan. Definisi perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas. Nah, itu adalah menurut pendapat Riyadi dan Brata Kusuma. Di sini, perencanaan pembangunan ini akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementatif dan juga aplikatif ya. Perencanaan pembangunan itu sangat diperlukan oleh setiap negara. Bahkan negara maju pun juga memerlukan adanya perencanaan pembangunan. Nah, hanya saja negara maju memiliki skala perencanaan pembangunan yang berbeda dengan negara berkembang. Di sini ada satu lagi definisi mengenai perencanaan pembangunan menurut para ahli, yaitu menurut Conyers dan juga Hills 1994, perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan mencangkup putusan pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis, dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya. Jadi, perencanaan pembangunan itu tidak hanya memperhitungkan dampak jangka pendeknya saja, namun juga jangka panjangnya. Tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan. Di sini, tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien. Pada dasarnya, perencanaan pembangunan nasional di Indonesia itu memiliki 5 tujuan dan fungsi pokok, yaitu yang pertama, untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan itu bukanlah hanya satu lembaga satu pihak saja, namun terdiri dari berbagai pihak. Lalu yang kedua, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. Dengan semakin baiknya perencanaan, maka itu akan menyebabkan aplikasi perencanaan itu menjadi semakin lebih baik karena telah adanya koordinasi dalam pembangunan itu sendiri. Lalu, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Lalu, yang keempat, untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Lalu, yang kelima adalah untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan juga adil. Karena di dalam pembangunan kita itu harus merencanakannya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, secara umum dengan adanya perencanaan akan dapat menentukan tujuan pembangunan ekonomi yang diinginkan, seperti peningkatan pendapatan nasional. Lalu yang kedua adalah pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan. Di sini, dengan semakin baiknya perencanaan, maka ia akan mendorong pembangunan dan membangun lapangan pekerjaan yang baru dan mendorong pemerataan pendapatan dan juga ketimpangan dari distribusi pendapatan tersebut akan menurun. Lalu yang ketiga adalah pemusatan kawasan ekonomi. Nah, contoh dari pusat kawasan ekonomi ini dapat berupa pasar, sekolah, rumah sakit, mal, dan industri. Nah, sedangkan contoh aplikasinya ini sendiri adalah Universitas Andalas di Payakumbuh, yang mana sebelum adanya kampus tersebut,
kawasan Kubu Gadang tersebut hanya berisi sedikit penduduknya. Namun setelah adanya pembangunan dari kampus tersebut, maka akan menimbulkan semakin banyaknya kos-kos, lalu semakin banyaknya usaha-usaha makanan ataupun usaha laundry. Dan inilah yang disebutkan dengan efek pengganda. Lalu yang keempat itu adalah industrialisasi. Di sini, ketika produktivitas industri itu naik, maka output daerah tersebut akan naik dan tercapailah tujuan perencanaan. Dampak dari industrialisasi ini sendiri dapat kita lihat dengan membandingkan daerah Jawa dan juga pulau lainnya, di mana industri di Jawa termaju dan jumlah output di daerah Jawa tersebut lebih banyak daripada jumlah output yang dikeluarkan oleh kawasan lainnya. Lalu yang kelima itu adalah pembangunan wilayah yang seimbang. Jenis perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan itu mempunyai berbagai jenis tergantung dari sifatnya masing-masing. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan pembangunan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan juga perencanaan jangka pendek. Yang mana perencanaan jangka panjang itu mencangkup jangka waktu 10 hingga 25 tahun. Pada masa Orde Baru, pembangunan jangka panjang tersebut mencangkup waktu 25 tahun, sebagaimana ditetapkan dalam GBHN. Namun, pada era reformasi ini, rencana pembangunan jangka panjang, baik itu nasional maupun daerah, mencakup waktu 20 tahun. Lalu, yang kedua adalah perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah ini sendiri biasanya itu mencangkup 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerahnya. Di Indonesia sendiri, perencanaan jangka menengah itu mempunyai jangka waktu 5 tahun, yang disusun baik pemerintah nasional maupun pemerintahan daerah. Perencanaan jangka menengah ini sendiri merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang, sehingga yaitu lebih bersifat operasional. Lalu yang ketiga itu adalah perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek biasanya itu mencangkup hanya 1 tahun saja, sehingga seringkali dinamakan dengan rencana tahunan. Di mana rencana ini merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Sehingga perencanaan tahunan ini lebih bersifat operasional dan di dalamnya itu telah termasuk program dan kegiatan beserta pendanaannya juga. Dubai pada awalnya merupakan hamparan gurun pasir saja, yang mana ia merupakan tempat perdagangan ikan, mutiara, dan hasil laut lainnya. Puluhan tahun kemudian, Dubai berkembang menjadi pelabuhan alami karena teluk, memudahkan kapal laut membongkar muat barang ke daratan. Pada awal abad ke-20, Dubai menjelma menjadi pelabuhan laut yang ramai dikunjungi oleh banyak pedagang dari India, Iran, Arab Saudi, dan negara-negara sekitar teluk itu, di mana pasar mulai menjamur di sepanjang trek terutama di daerah Deira. Deira adalah wilayah perdagangan sebelah barat Krek, sedangkan sebelah timur dinamakan Bur Dubai. Pada tahun 1950, Krek mulai dangkal karena tertimbun lumpur akibat banyaknya kapal laut yang berlabuh. Lalu, sewaktu ditemukannya ladang minyak pada tahun 1966, pemerintah Dubai memanfaatkan pendapatan dari penjualan minyak tersebut untuk membangun infrastruktur, di mana salah satu infrastruktur yang dibangun tersebut termasuk adalah perencanaan pembangunan dari pelabuhan Jabal Ali ini. Desa Jabal Ali sendiri dibangun untuk pekerja pelabuhan dan penduduk 300 orang, mencakup lebih dari 134 km persegi atau 52 mil persegi. Ini adalah rumah bagi lebih dari 5.000 perusahaan dari 120 negara di dunia.
dengan 67 dermaga dan ukuran 1.368 km persegi. Hingga kini, Jebel Ali adalah pelabuhan buatan manusia terbesar di dunia dan pelabuhan terbesar di Timur Tengah. Lalu, contoh aplikasi dari perencanaan pembangunan yang telah terlaksana itu adalah Pelabuhan Jebel Ali. Pelabuhan ini dibuka pada tahun 1979, di mana ia berlokasi di Jebel Ali, Dubai, Uni Emirat Arab. Latar belakang dari Pelabuhan Jebel Ali ini ialah dari jumlah cadangan minyak PEA yaitu sebesar 97,8 miliar barel, yang mana sebagian besarnya itu terdapat di Emirat Abu Dhabi, cadangan minyak Dubai hanya sebesar 4 miliar barel saja. Sadar karena keterbatasan sumber daya alam tersebut, ia berpikir bahwa sumber daya alam tersebut lambat laun akan habis. Maka, Dubai berusaha untuk tidak menggantungkan sumber pendapatannya dari sektor migas. Oleh karena itu, penggunaan pendapatan dari sektor minyak hanya digunakan untuk pembangunan sarana infrastruktur guna menjadikan Dubai sebagai kota lalu lintas perdagangan internasional. Lalu, pada tahun 1966, pemerintah Dubai memanfaatkan pendapatan dari penjualan minyak untuk pembangunan infrastrukturnya. Pembangunan besar-besaran segera dimulai pada awal tahun 1967, yang mana salah satu perintahnya itu ialah membangun pelabuhan laut di Jebel Ali, yaitu di samping pelabuhan laut yang sudah ada di Dubai. Pelabuhan laut tersebut dibangun untuk melengkapi fasilitas di Pelabuhan Rashid, serta untuk mencapai tujuan di mana Dubai sebagai kota lalu lintas perdagangan internasional. Banyak dampak yang disebabkan dari penciptaan Pelabuhan Jebel Ali ini, yaitu yang pertama, terlepasnya Dubai dari ketergantungan akan migas, di mana sebelumnya Dubai tergantung terhadap migas. Lalu, setelah adanya penemuan minyak, Dubai menggunakan uang tersebut untuk pembangunan infrastrukturnya, termasuk infrastruktur untuk pelabuhan. Sehingga pada saat ini, pusat utama dari ketergantungan Dubai tersebut bukanlah dari migas, namun dari pelabuhan itu sendiri. Di mana pada tahun 2003, kontribusi sektor migas dalam pendapatan Emirat ini hanya sebesar 7% dari GDP. Bandingkan dengan tahun 1945, di mana 50% GDP itu berasal dari migas. Selain itu, secara tidak langsung, fluktuasi harga minyak dunia tidak mempunyai dampak yang begitu besar atas keberlangsungan program pembangunan dan roda ekonomi Dubai. Yang kedua, meningkatkan GDP, di mana GDP Dubai pada tahun 2004 mencapai 76 miliar US dollar. Sedangkan berdasarkan data, transportasi dan penyimpanan adalah pendorong utama pertumbuhan dari Dubai tersebut. Transportasi dan penyimpanan mengalami percepatan pertumbuhan yang tajam di paruh pertama tahun ini, meningkat 6,2% dibandingkan dengan pertumbuhan 1,5%. Itu adalah data dari tahun 2019 ya. Sedangkan pada semester 1 2018, aktivitas di sektor ini atau sektor transportasi dan juga penyimpanan ia meningkat pesat pada kuartal 2, yaitu 11,6%. Di mana yaitu sejalan dengan lonjakan pesanan ekspor baru yang ditangkap dalam survei PMI UEA atau Uni Emirat Arab, yaitu pada kuartal 2 2019. Yang ketiga, Dubai menjadi salah satu kota lalu lintas perdagangan internasional. Keberadaan pelabuhan ini sangat berdampak terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat, termasuk berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitarnya, di mana jenis pekerjaan masyarakat yang tertampung utamanya itu seperti tenaga kerja bongkar muat dan lain-lain. Hal ini berarti dengan adanya pelabuhan ini akan meningkatkan lapangan pekerjaan di sana. Yang kelima,
menarik investor asing. Hal ini dikarenakan Dubai menjadi salah satu kota lalu lintas dari perdagangan internasional. Lalu yang keenam itu adalah berkembangnya infrastruktur di daerah Dubai, di mana hal ini dikarenakan GDP yang didapatkan dari transportasi dan penyimpanan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur lainnya. Lalu yang ketujuh ialah mendorong berubahnya struktur ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya dengan adanya pelabuhan ini secara tidak langsung akan merubah struktur ekonomi dari Dubai itu sendiri. Di sini ada beberapa strategi Dubai dalam memajukan sektornya, yaitu dalam menjalankan roda perekonomiannya, pemerintah Dubai untuk berlaku secara liberal, menerapkan pasar bebas, campur tangan pemerintah pada sektor swasta itu sangat sedikit, dan terdapat kebebasan memindahkan modal, tidak ada kontrol atas penukaran falas, dan juga kuota perdagangan, dan adanya nilai tukar tetap untuk UAE dirham terhadap US dollar.